Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jemaah itikaf yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah disampaikan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh Allah ke hari 24 di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijrah ini. Kita tentu bermohon semoga seluruh amal ibadah yang menyertai puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan dosa-dosa kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di hari ke-24 ini juga penting bagi kita untuk meningkatkan evaluasi dari capaian-capaian amalan. Alhamdulillah, ini saya baru mendapat laporan dari peserta karantina yang ikut intensif menghafal Al-Quran 30 hari 30 juz. Ini ada pelajar kelas 3 SMP, alhamdulillah hafal Quran 23 hari 30 juz. Ya. Kemudian ada yang sampai hari ini sudah 26 juz, 25 juz, 22 juz. Masya Allah. Ya, ada ibu rumah tangga yang Masya Allah sudah 13 juz, ada yang 16 juz. Ya, apoteker ada yang 20 juz, Masya Allah. Ya, ada yang herbalis 11 juz. Ya. Oh, ini yang akhwat ya. Yang ikhwan juga demikian, Masya Allah. Ada pelajar udah 21 juz hari ini. Ada pedagang tuh, Masya Allah, sambil dagang sambil menghafal. Ada direktur perusahaan, direktur 11 juz tuh. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, per hari ini mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang berada di sini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meningkatkan amal saleh. Ya, teman-teman yang PKU khususnya di Moraja, walaupun sudah 30 juz tapi diperlancar, istilah saya seperti bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan sambil mengerjakan apapun lancar saja. Itu ya. Nah, itu dibolak-balik juga lancar. Demikian yang lainnya juga kita semua diniatkan. Ya, yang paling penting itu adalah membangun kekuatan untuk mau berinteraksi, bukan berapa banyak yang telah diraih. Kalau itu nanti terserah Allah mau ngasih berapa. Yang penting disyukuri itu bisa ngaji, alhamdulillah. Itu. Karena tidak mudah. Ya, itu bagian dari taufik Allah. Bisa sholat, alhamdulillah. Bisa i'tikaf, alhamdulillah. Sekian banyak orang punya kesibukan, tidak sempat untuk i'tikaf. Ya, bahkan juga boleh jadi di antara orang-orang yang mungkin kegiatannya masih sibuk dengan mengajar, ada juga ya sibuk dengan bekerja. Ya, kita doakan semoga diterima sebagai ibadah oleh Allah, kan niatnya baik juga. Tapi dari sekian pekerjaan kita diberikan kenikmatan, bisa sholat malam, bisa baca Quran, bisa i'tikaf. Syukuri itu. Dan syukur itu mahal, karena ada orang yang bisa menunaikan ibadah tapi boleh jadi belum pandai bersyukur. Ya, itu poinnya. Jadi kalau kita sudah bisa mengimbangi ibadah dengan syukur, itu nilainya tinggi di sisi Allah. Nanti Allah tambah kenikmatan ibadahnya. Ya, diberikan kenikmatan. Dunia itu gampang. Dunia gampang kalau sudah akrab dekat dengan Allah, dibuka semua pintunya. Kalau kita sudah pandai mengaturnya. Karena Allah itu kalau sudah sayang begini, dibuat dulu kita mampu mengatur. Khawatirnya dikasih banyak nggak bisa ngatur, jadi beban nantinya. Capek ngelolanya. Ya. Karena itu kita dibuat mampu dulu oleh Allah untuk mengatur. Belajar sabar, dikasih banyak masalah supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana cara mengatasinya. Dikasih sedikit dulu tambahan rezeki. Bisa mengelola tidak? Dengan cara yang baik tidak? Nanti kalau sudah pandai menggunakan itu semua, diberikan oleh Allah bahkan nyaris tanpa batas. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala, Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau ibadah itu kalau disyukuri dikasih kenikmatan
sehingga pengen nambah. Ya, itu makna umum la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah. Nah, jangan selalu diartikan pada materi saja. Kalau zakat harta nambah gitu kan. Kalau infak harta nambah. Kenapa dibatasi dengan harta? Rizki itu kan banyak. Bisa beribadah itu bagian dari rizki Allah. Tenang itu rizki dari Allah. Keturunan soleh itu rizki dari Allah. Bapak ibunya ketika bisa sholat dengan baik, jangan dikira tidak ada dampak pada anak. Akan ada dampaknya. Ya, minimal penjagaan Allah kepada anak-anak. Nabi Yakub itu kan luar biasa ibadahnya kepada Allah. Sehingga disebut dengan Israel. Isra itu hamba yang taat, il itu kan Allah. Ya, Israel hamba Allah yang taat. Yaitu ke Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau ada yang mengaku Israel tapi tidak taat, senang merusak, nah itu bukan hamba Allah yang taat. Ya, itu cuma nama aja yang dilekatkan gitu. Nah, Nabi Yakub itu seringkali bahkan dalam sholatnya, dalam doanya curhatnya sama Allah semua. Gak pernah mengeluh sama makhluk. Kalau ada masalah tuh sama Allah. Ya, Nabi kan jelas ya. Tapi itu contoh bagi kita gitu. Konsultasi boleh, tapi semua harapan tujukan kepada Allah. Nah, coba cari ayatnya, cepat-cepat. Siapa cepat dia dapat. Nah, dapat menemukan ayatnya. Ya, di surat apa? Jelas surat Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ilam Allah. Ayat berapa? Enggak jauh. Jauh. Enggak usah tebak-tebakan, cari. Kalau enggak tahu cari 86. Nah, itu betul 86. Ya. Di bawah tuh, di bawah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tergantung cetakan. Kadang kalau dia berapa baris, yang standar di kanan. Bahwa innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Karena mengadunya kepada Allah, dekatnya dengan Allah dijaga. Berkah soleh ayah itu bisa ada penjagaan ke anak. Ya, itu kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kan rapat. Nabi Yusuf punya berapa saudara? 11. Dari ibu yang sama 1. Ibu beliau kan namanya Rahilah. Dari Rahilah itu, ya rahimahullah, itu punya 2 anak. 2 anaknya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Nanti dari ibu yang lain ada 10 anak. Kan? Nah, 10 ini rapat. Karena kurang nyaman, karena belum paham dengan status Yusuf alaihissalam, cemburu berlebihan, itu kan, kemudian berusaha ingin melukai Yusuf. 10 rapat coba. Rapatnya nggak tanggung-tanggung. Gini, saya ilustrasikan. Kalau 9 mengatakan misalnya bunuh, yang 1 mengatakan nggak usah, jauhin aja. Kalau 10 orang rapat, 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B. Yang diterima yang mana? Normalnya 9. Ya kan? Kalau rapat 10 orang, 9 punya usulan, 1 punya usulan, yang diterima yang mana? 9. Yang ini agak menarik, 10 rapat, 9 usul, 1 yang diterima. Coba. Temukan ayatnya, ayat berapa? Masih surat yang sama. Uqtulu Yusuf. Hah? Coba. Ayat 9. Ada kan? Quran surah 12 ayat 9. Itu 9 orang. Coba lihat, ayatnya ayat 9. Yang ngusulkan 9 orang. Ya kan? Waktu itu Yusuf, bunuh aja Yusuf katanya kan. Bapak kita nggak ngerti nih gitu kan, kita orangnya kuat, kita orang hebat, kok Yusuf yang diperhatikan. Tapi 1 orang mengatakan, jangan dibunuh. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus siyarah. Tujuan kita kan supaya Yusuf jauh dari bapak. Ya, supaya dosanya nggak gede-gede banget, nggak usah dibunuh, kan? Ya, lemparin aja ke tempat gelap, kan? Jauhkan dari ayah, kan? Kan poinnya supaya jauh dari ayah. Dari situ ayah memperhatikan kita. Ini juga penting bagi para orang tua. Kalau anak sudah lebih daripada 1, 2, 3, itu pasti ada potensi cemburu. Pasti itu. Nah, di surat Yusuf itu ada manajemen untuk mengelola anak-anak itu, melatih anak, mendidik supaya mendapatkan perhatian yang nyaman. Nah, yang paling menarik begini, tiba-tiba diterima. Oh, bagus di usulan katanya. 9 yang lain sepakat. Kok bisa 10 itu rapat, 9 mengusulkan bunuh Yusuf, 1 mengusulkan jangan bunuh, lempar aja ke tempat gelap, yang diterima yang 1.
Apa yang menjadikan demikian? Doa ayah. Doa ayah. Ya berapapun kita dititipkan oleh Allah, 1 anak, 2 anak, 3 anak, akan ada masanya pasti berpisah dengan kita. Ya, berpisahan yang singkat dulu lah. SD kan sekolah. Sekarang TK aja kan sudah berpisah kan? Ya minimal berapa jam. Siapa yang bisa menjamin anak itu jadi baik? Membeli makanan yang baik. Ya, SD, SMP, SMA, kuliah, udah dirawat-rawat, dijaga-jaga, disayang-sayang, diarahkan. Siapa yang menjamin anak itu jadi baik? Nah, kayak antum sekarang nih, jauh dari orang tua. Siapa yang bisa menjaga antum, menjamin antum jadi baik itu? Nah, salah satunya sebagai orang tua selalu berdoa kepada Allah, titipkan anak, bermohon kepada Allah supaya orang tua dimuliakan. Kalau doa itu nyambung, cepat itu kedua-duanya. Nah, itu diantara yang penting untuk kita optimalkan. Nah, jadi saya kembalikan lagi, kalau Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan karena kita bersyukur dengan beribadah, nanti dikasih nikmat ibadah. Ya, akhirnya nggak jadi beban ibadah itu. Ya, karena ada nanti sebagian yang menunaikan ibadah itu masih jadi beban. Ya, sholat dulu, tadi kan barusan duhur kok udah asar lagi. Ya, tapi kalau sudah nikmat itu ditunggu gitu. Nunggu lagi, nikmat berdoa, dan proporsional waktunya kerja, ibadah, paham, memahami kehidupan. Nah, dapatkan sampai rasa itu. Kalau sudah dapat, memandang dunia itu ringan, memandang akhirat nikmat, dan kita mengerti bagaimana cara kita berkehidupan. Nah, alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang esensi kehidupan kita. Ya, hakikat kehidupan. Siapa kita, keturunan siapa, mengapa ada di bumi ini, mengapa bumi disifati dengan dunia, kemana setelah meninggalkan dunia, bagaimana menyikapinya dan mempersiapkannya sebelum dievaluasi. Itu telah tuntas kita uraikan di 2 pertemuan yang lalu. Silahkan nanti yang baru bergabung bisa melihat edisi yang sebelumnya sehingga ada ketersambungan. Sekarang kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan tentang hakikat kehidupan. Sekarang kita akan masuk kepada topik yang selanjutnya untuk melengkapi. Sudah? Pembahasannya tentang mengenal esensi hidup. Ya. Sudah? Subtopiknya tentang peta kehidupan atau roadmap kehidupan. Kalau kemarin hakikat, sekarang menjalaninya bagaimana? Roadmapnya seperti apa? Mappingnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas uraian tentang hakikat kehidupan untuk mengetahui dan menemukan esensi hidup kita, siapa kita, mengapa ada di dunia ini, kemana kita akan berpulang, seperti apa kita dievaluasi. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan setelah kita mengetahui di pertemuan yang lalu bahwa Allah menugaskan Adam dan keturunannya, termasuk kita keturunannya, karena itu disebut dengan Bani Adam, untuk menjadi khalifah di bumi. Dan kita sudah mengetahui makna khalifah itu setidaknya ada 3. 1, berbuat segala yang bermanfaat. Karena itu sepanjang di bumi ini, jadi apapun harus menghasilkan karya yang bermanfaat. Kalau bekerja, silahkan bekerja dengan cara yang benar, sehingga semua hasil yang didapatkan bermanfaat. Profesi apapun, jadi pejabat yang benar, pejabat yang dengan kedudukannya dan kebijakannya bisa bermanfaat. Jadi pekerja, jadi arsitek, ya, jadi pebisnis, silahkan dengan cara yang profesional dan menghasilkan yang bermanfaat, tidak tanggung. Jadi dosen mengajar yang bermanfaat sehingga menghasilkan murid-murid yang benar. Itulah khalifah, makna yang pertamanya. Dibawa ke diri pribadi juga sama. Kalau bicara yang bermanfaat. Tak mampu, diam dululah. Itu lebih bagus dibandingkan berbicara yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sepanjang beriman, kata-katanya, kata Nabi harus baik. Kalau tak mampu, diam. Itu lebih bagus. Makanya ada peribahasa, diam itu adalah emas. Kapan? Ketika tak mampu berbicara yang baik. Tapi kalau bisa berbicara yang baik, jangan diam. Maka diam tidak menjadi emas. Jelas ya?
Kalau melihat yang baik. Nah, fungsi ini disebut dengan umur namanya. Seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Umur itu diantara maknanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau ditanya berapa umurnya, umur saya 40 tahun, 45 tahun, 20 tahun. Maksudnya selama hidup itu berapa manfaat yang sudah dihasilkan. Itu kadang-kadang Allah titipkan pertanyaan lewat lawan bicara kita. Yang kedua, sukses dan bahagia. Ya, khalifah itu bermakna sukses dan bahagia. Disatukan makna kedua ini bermakna falah. Jadi jangan tanggung kalau bekerja masih sampai sukses. Belajar secara benar, berkegiatan yang profesional, sukses, capaian-capaiannya disiapkan. Tapi jangan sampai kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan. Di kantor sukses, di rumah gak bahagia. Belajar sampai sukses, ya, capaian tertinggi, nilai tertinggi. Jangan tanggung. Kalau ada ukuran 4 IPK paling tinggi sampai 4. Ya. Dan itu harus membahagiakan. Memberi manfaat kepada diri, bisa memberi manfaat pada orang lain. Jadi bukan hanya sukses tapi ada kebahagiaan. Digabungkan keduanya menjadi falah namanya. Maka diingatkan 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita setiap berganti waktu setiap hari. Hayya 'alal falah. Mesti sukses, mesti bahagia. Dan orang beriman itu harus punya visi kesuksesan dan kebahagiaan. Quran surah 23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu mesti sukses, mesti bahagia. Karena itu hidup mesti punya rencana. Ya, direncanakan mau kemana hidupnya, seperti apa, pekerjaan direncanakan. Jangan dunia punya rencana, akhirat gak punya rencana. Sukses dunia akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya sukses. Karena itu sejak Nabi Adam diturunkan, kemarin kita bahas, Allah sudah sampaikan kehidupannya akan tenang dan senang, ya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, kalau benar menjalani hidup di dunia ini, punya peta yang bagus, kata Allah tuh pasti hidupnya jauh dari kegelisahan, jauh dari kesedihan. Gelisah lawannya tenang, ya kan? Kemudian sedih lawannya senang. Jadi hidup itu harusnya tenang dan senang. Kerja menyenangkan, di rumah tangga menyenangkan, menenangkan. Itu idealnya yang bisa kita ikhtiarkan. Karena itu roadmapnya bagaimana? Yuk kita susun dulu. Karena kemarin kita bahas tentang manusia pertama Adam, dan kita adalah keturunannya disebut dengan apa? Bani Adam. Berapa kali kemarin kita catat disebutkan Bani Adam dalam Al-Quran? 7 kali. Diturunkanlah menjadi roadmap kehidupan, peta jalan hidup. Itu indahnya Quran begitu. Ya, dan kalau kita ini nggak pakai ilmu tak-atik ya. Nanti ada juga mukjizatnya tentang jumlah kata dalam Quran. Seperti tadi yang rapat 10, yang usulkan 9 untuk bunuh, ayatnya di ayat keberapa? 9. Tuh kan? Misal, setahun itu ada berapa hari? 365 hari gitu kan, kurang lebih ya. Kalau pakai Masehi kan, ya kalau Qamariyah itu untuk pendekatan ibadah-ibadah yang bulanan sifatnya atau tahunan. Kalau harian pakai pendekatan matahari. 365 hari. Di Quran kata yaum, kata hari itu disebutkan 365 kali. Coba kalau belajar geografi, daratan itu berapa persen? Dari lautan berapa persen? 70-30 ya, kurang lebih lah gitu, 75-25 atau 70-30. Kalau antum melihat kata bahar dan bar dalam Al-Quran, lautan dan daratan, itu jumlah katanya kalau dipresentasikan persis sama presentasi daratan dan lautan gitu. Nah sekarang kita beraktivitas dalam sehari berapa kali? 24 jam kan? Baik, dalam sepekan berapa hari? 7 hari kan? Kita beraktivitas sepekan 7 hari. Sebagai apa? Sebagai manusia kan? Anak keturunan siapa? Adam. Anak keturunan Adam, bahasa Qur'annya disebut apa? Bani Adam. Berapa kali Bani Adam disebutkan dalam Al-Quran? 7 kali. 7 kali dalam sehari harus punya peta hidup. Kalau nggak punya peta hidup, nggak ada roadmapnya, linglung menjalani kehidupan. Bangun tidur nggak tahu ngapain, apa yang mau dilakukan. Karena nggak ngerti apa yang dilakukan, tidur lagi. Gitu kan? Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur lagi. Gitu kan? I'tikaf, tidur lagi. Dia habis makan mie instan,
Tidur lagi. Saya nggak sebut mereknya supaya nggak di-endorse. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak tahu petanya bingung. Kesini juga kalau nggak punya agenda yang tepat, ntar begitu, bingung. Ya apalagi 7 hari. Tawaf berapa kali? 7 kali. Nah itu kan pelajaran itu. Nanti itu bagian dari sisi ibadahnya. Makanya umur untuk mendapatkan keberkahan, umrah sifat syariatnya yang melatih kita mendapatkan sifat-sifat umur. Makanya kalau orang umrah itu manfaatnya apa? Bisa mengentaskan kefakiran, mendekatkan kesuksesan, bermanfaat hidup. Itu kalau ngerti isinya. Kalau enggak cuma putar-putar aja. Ada kayak orang hidup cuma putar-putar. Sainya cuma lari-lari kecil, jalan, lari, jalan, naik, turun, naik, turun. Ada orang yang hidupnya cuma begitu, naik, turun, jalan, lari, balik lagi, capek, tidur, meninggal aja. Gitu. Nah, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. 7 ini kalau kita urutkan, itu peta hidup, jalan hidup. Baik, yuk kita mulai. 7 ini, yang 5 disebutkan di surat apa? A'raf. Kan sudah dicatat, gak usah lihat catatan lagi, ya. Sudah dicatat tuh disimpan di dalam jiwa. Nah, kalau disimpan dalam jiwa itu ada hafalan dalam kepala namanya. Dia ada hafal dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, di luar kepala itu belum hafal namanya, masih di luar. Ya. 5 di surat Al-A'raf, ayat berapa saja? 26, kemudian 27, 31, lalu 35, satu lagi 172. Kemudian 2 lagi di mana? Al-Isra ayat berapa? 70 paling kanan pertengahan. Satu lagi Yasin surah 36 ayat 60. Dipanggil ya Bani Adam berapa kali? 5 kali. Bani Adam enggak pakai ya? 2 kali. Baik. Dah ya. Sekarang kita urutkan. Sudah? Pelan-pelan. Dari fase kelahiran dulu. Sebelum lahir nih. Ini hidup kita nih, ya peta jalan dari sebelum lahir udah diberikan oleh Allah gambaran kehidupan. Dari Quran surah 7 dulu ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik, perhatikan baik-baik. Di situ peta hidupnya udah diterangkan oleh Allah dari sebelum lahir ke dunia sampai hari kiamat. Nah, yang kemarin kita ulas ya. Jadi kita ini berkehidupan sebelum lahir ke dunia, Allah sudah sampaikan. Kamu sementara di dunianya, nanti akan pulang dievaluasi di hari kiamat. Jangan sampai ketika dihisab mengatakan lupa ya Allah. Tuh. Udah ada contohnya hisab-hisab di dunia tuh. Kalau di persidangan kan dihisab. Ya, ada terdakwa di sidang ditanya oleh hakim, "Apakah saudara ingat apa yang saudara lakukan pada saat itu?" "Lupa yang mulia." Pernah dengar begitu enggak? Hah? Banyak lupa di akhirat enggak bisa bilang begitu. Lupa ya Allah. Ya, enggak bisa. Karena buktinya terlalu tampak. Kitabnya sudah ada, perjanjiannya ada, CCTV-nya dibuka gitu, lengkap semua. Jadi nggak bisa bilang lupa, karena sebelum bicara udah tampak semua. Jadi mulut nggak bisa bicara, tertahan. Ya, malahan yang terjadi tangan, kemudian kaki bersaksi. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Tuh. Surat apa itu? Yasin. Jelas ya? Nah, jadi saya mau teruskan dulu, gambarkan. Kembali, wa idz akhadha rabbuka mim bani Adam, disebutkan Bani Adam. Dan ingatlah, pahami, pelajari. Ketika Allah Rabbmu Muhammad SAW perintah kepada Nabi, berarti diteruskan kepada kita. Mengambil komitmen perjanjian dengan seluruh anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam bukan? Ya berarti termasuk di dalamnya. Min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Sudah? Sebelum terlahir ke dunia diberikan dulu komitmen, dikasih pernyataan awal. Sudah? Dan dipersaksikan. Komitmennya dipersaksikan, syahadat, disyahadatkan.
pada setiap diri mereka. Jadi setiap kita itu mengalami itu. Nanti diingatkan saat lahir. Ya, diingatkan saat lahir, saat berkehidupan. Apa komitmennya? Alastu birabbikum. Apakah engkau sejak kini berkomitmen untuk menjadikan aku sebagai Rabbmu? Ya kan? Rabb di situ maknanya luas. Ya, yang pertama adalah Tuhan yang diesakan, diagungkan dengan semua sifat perhatiannya. Jadi Allah mengapa di situ mengatakan dengan kata Rabb untuk memberikan kesan kamu dari mulai di sini fase kandungan sampai nanti lahir, sampai kembali kepada Allah di hari kiamat akan dijamin oleh Allah dengan perawatan, pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau sakit disembuhkan, ya, kalau berdoa dikabulkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan begini, mau nggak ikut saya, nanti kebutuhan ditanggung, salah dimaafkan, sakit nanti difasilitasi, semua diberikan. Mau nggak? Ya maunya kan nggak mikir kan? Nah, mau nggak mikir itu bahasa Arabnya disebut bala namanya. Kalau bala itu pokoknya ikutlah. Ya, tapi cuman sekali, kalau 2 kali jadi runtah. Ya, bala-bala. Ya, bala. Baik. Bala-bala itu bahasa slang Sundanya, ada slangnya, itu runtah namanya. Maksudnya apa? Semua dimasukin, digoreng. Ya, dalam tanda petik ya. Jangan jadi headline nanti runtah, tidak. Ya. Itu bercanda, namanya bercanda yang menempat. Jangan sampai kalian nanti datang ke warung di tempat Sunda jualan bala-bala, Bu punten badai meser runtah, suruh ke belakang nanti ngambil sampah. Ya, bala, ya nggak mikir. Tapi nggak nyampe situ aja, teruskan kalimatnya, bala syahid. Nah, kami bersyahadat, kami komitmen. Ya, jadi Allah sudah berikan bekal awal dalam mengarungi kehidupan. Kalau mau selamat sampai kiamat, karena ujung ayatnya kan kiamat. Antakulu yaumal kiamat, kan? Kalau mau selamat dari lahir sampai dengan kiamat, maka pakai itu bekal syahadat. Ya, bekal syahadat itu bahasa lainnya iman. Ya, jelas ya? Apa namanya? Iman. Nanti setelah iman baru ilmu. Jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan di dunia ini, mau bikin roadmap nih, roadmap kegiatan. Ya, yang pertama kali itu pakai iman dulu. Ya, sebelum dilakukan. Nah, iman itu yang menjadikan kita selalu terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi, dibuka nanti aksesnya. Contoh gini. Ini mau cari rezeki nih ya. Mau bekerja misalnya. Di Quran itu dibagi 2, mencari rezeki antara belum beriman dengan sudah beriman. Dibagi 2. Baik. Yuk kita lihat misalnya. Yang umum dulu, Al-Baqarah ayat 168. Ya, kalau umum tuh pakai redaksinya manusia, diksinya nas. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau ingin memenuhi kebutuhan hidup, minimal supaya bisa makan, silahkan bekerja. Jangan diam. Rezeki memang sudah diatur, tapi caranya pun diatur. Bukan diam tiba-tiba datang misalnya makanan, tidak begitu. Ada ikhtiarnya. Ya, mesti ikhtiar. Aturan pertamanya bergerak, bekerja. Walaupun itu cuman sekejap misalnya. Kalau kita bergerak, rezeki datang. Kalau nggak bergerak, nggak akan datang. Ya. Itu kalau waktunya buka tuh, di luar ada kurma, ada buah, ada sop, ada macam-macam deh, banyak gitu ya menunya. Kalau antum di sini aja nggak akan datang, ya kan? Diantarin teman toh, itu kan kalau ngasih kode, akhi, tolong. Nah itu ikhtiar, sekecil itu harus ada ikhtiar. Dulu di Mesir ada teman cerita. Itu ada 2 orang mahasiswa pintar-pintar ahli Quran. Itu diskusi, yang satu mengatakan kita diam aja datang kok rezeki. Karena janji Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu udah diatur di langit, dijanjikan akan diberikan. Surat apa itu? Adz-Dzariyat ayat berapa? 22. Kata temannya lagi satu bilang gini, tapi tetap walaupun dijanjikan, cara Allah memberikan itu dengan kita berikhtiar, aturannya begitu. Enggak kok. Ya udah kita buktikan. Yang pertama yang bilang akan dikasih tanpa usaha itu akhirnya dia ngumpet tuh di salah satu ruangan DKM di marbot, di bawah meja
di waktu-waktu itikaf. Yuk. Saat itikaf itu kalau di Timur Tengah kan suka ada yang ngasih-ngasih makanan, termasuk juga di sini kan. Nah, jadi begitu ngasih, muhsinin yang donatur makanan ngasih, yang lain dapat dia enggak. Karena ngumpet. Hari kedua masih ngumpet, yang lain dapat dia enggak. Hari ketiga udah enggak kuat, udah terlampau lapar. Jadi begitu datang lagi dibagikan, yang donaturnya bilang, hal min akhar, katanya, ada lagi yang lain enggak? Ya kata yang ngerawat masjid karena enggak tahu kan ngumpet yang tadi, karena enggak tahu bilang enggak ada, katanya ma fish la yujad ahaduna. Udah ini cukup, enggak ada yang lain lagi. Karena udah terlanjur kalau pergi dia enggak dapat jatah, akhirnya dia kasih kode. Gitu. Gitu kan? Nah, oh tuh ada orang tuh katanya kan, begitu dicek dia tuh udah kelaparan luar biasa. Akhirnya diberikan makanan, dikasih double tuh. Nah itulah indahnya Allah. Dikasih rezekinya tuh terakumulasi, kasih double. Begitu dapat double itu, dapat makanan, teman yang tadi itu diskusi yang sebelumnya dan dia ada di situ langsung didatengin. Kan saya udah bilang dari awal, rezeki itu mesti diikhtiarkan walaupun dengan katanya nah, gitu deh. Nah, itu tuh bagian dari ikhtiar. Jadi kalau kita nggak bergerak nggak akan dapat. Ya, nah itu dasar awalnya. Jadi kalau ada orang non muslim misalnya kaya, antum jangan keluhkan masalah iman. Kok bisa dia nggak beriman, nggak sholat kaya? Itu bukan masalah iman, bukan masalah sholat. Masalahnya dia mau kerja, jam kerjanya lebih banyak. Iman itu menentukan berkah. Itu. Jadi iman itu menentukan qanaah, sifat cukup, sifat sabar, itu kan? Kemudian apa yang didapatkan walaupun sedikit dikelola dengan baik, metabolismenya bagus, jadi energi kebaikan dan gak banyak mengeluh. Akhirnya mendapati apapun bisa dikelola. Ya, di Jepang, di Amerika banyak yang kaya-kaya kerja tapi stres, capek. Kadang-kadang juga melukai orang lain. Gagal sedikit, bunuh diri. Tuh kan? Bunuh diri gak mampu, bunuh orang gitu. Ya, itu ditemukan tuh tempat-tempat begitu. Banjir, gak bisa ngatasin, langsung bunuh diri tuh. Ya, stres. Minimal resign dari pekerjaan, malu, minta maaf semua. Lama-lama gelisah bunuh diri. Oh, di kita banjir berenang. Itu terlalu qanaah ya. Dalam tanda petik dicari. Maksudnya bisa menghadapi hidup dengan nyaman gitu. Ya, teruskan. Nah, itu rumus yang ayuhan nas. Tapi kalau pakai iman, sebelum bekerja pakai iman. Dekati dulu Allah. Pindah ayatnya ke 172. Quran surah 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Berubah dari ya ayyuhan nas jadi ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, tetap kerja. Silahkan cari makan, bergerak. Tapi perhatikan, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi kalau pakai iman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fil ardinya diganti jadi ma razaqnakum. Kata Allah, aku yang siapkan rezekinya, bukan engkau yang lelah mencarinya. Jadi kalau semakin imannya tinggi, semakin kuat imannya, itu baru gerak dikit rezeki Allah berikan. Dan dilipat gandakan berkahnya. Itu kalau sudah berkah tuh nikmat. Ya, di antara berkah itu gini, nafsunya terjaga. Bukan berarti menghentikan kaya, tidak. Kaya banget kok. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi karena termanage nafsunya, dia bisa mengelola kekayaannya dengan baik. Bukan berarti nggak mewah, tampilannya keren-keren. Imam Malik itu kan kalau ngajar, wah jubahnya indah-indah. Imam Abu Hanifah bagus-bagus. Ya, beberapa yang lain kendaraannya mewah untuk mensyukuri nikmat Allah. Setelah itu berbaginya pun nggak tanggung dan pandai mengelolanya. Itu gambarannya. Nah, jadi kalau insan itu beriman, membangun konektivitas dengan Allah itu kuat, berkahnya ditambah, dibawa ke rumah sejahtera, nggak tersangkut kasus-kasus, terjaga dari utang piutang yang apa? Yang menyulitkan, yang memberatkan, yang membuat nafas sesak gitu. Nyaman. Ya. Thayyibat dijamakkan bentuknya di situ. Kapan? Ketika punya akses ke Allah kuat. Makanya kalau aksesnya ke Allah itu tinggi dengan iman tadi, dibuka nanti. Nah, nanti perkara meningkatkan iman bagaimana? Ada bab lainnya lagi. Jelas ya? Nah, jadi itu yang pertama, modal iman dipakai. Modal apa? Modal iman. Jadi kalau ingin menjalani kehidupan apapun selamat sampai kiamat, rumus Quran surah 7 ayat 172 pakai. Mau belajar pakai iman. Itu kan? Kan iman dulu tuh. Kalau belajarnya pakai iman cepat paham.
Karena tafakuh fiddin itu dibuka dengan kata iman. Wa ma kanal mu'minuna, kan? Iman dulu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fiddin. Terus manfaat bisa ngajar, waliyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum. Surat apa itu? Taubah ayat berapa? 122 kurang 2. Ya, Quran surah 9 ayat 122. Pakai iman dulu. Kalau belajarnya pakai iman, aksesnya dibuka oleh Allah. Min ladunna ilma, kami percepat. Diberikan tambahan pengetahuan. Yang kedua, diberi kemampuan mengajar. Karena ada orang punya ilmu gak bisa ngajar. Ada ilmunya banyak, tapi ngajarin susah. Ada orang bisa ngajar, tapi gak bisa membuat yang diajar itu mengamalkan ilmunya. Ada bisa ngajarnya lancar, tapi setelah mengajar, muridnya pandai bertengkar. Bukan pandai mengamalkan. Gitu. Ada juga yang mengamalkan sekaligus ya bertengkar, ada. Ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi itu. Jadi pakai iman, bekerja juga begitu, belajar juga begitu. Nanti ayat-ayatnya pakai iman banyak sekali. Nanti perkara bagaimana meningkatkan imannya kita lanjut lagi. Jadi tahap pertama, kalau ingin selamat kehidupan di rumah tangga, di pekerjaan, di pendidikan, maka yang dilakukan pertama pakai apa? Iman. Ya, termasuk diangkat derajat. Ya, kalau ingin diangkat derajat pakai iman. Pekerjaan pengen diangkat di tempat terbaik, iman dulu. Karena Allah berjanji derajatnya itu pakai iman, baru kemudian yang lain-lain. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, minkum, baru yang lainnya. Jelas ya? Itu konsep hidup yang pertama. Awas, hati-hati. Nanti bagaimana cara bisa mengerjakan sesuatu pakai iman? Pilarnya 6. Kalau antum bertanya meningkatkan iman, pilarnya berapa? 6. Ya, makanya dikenal dengan rukun iman. Ini sebabnya kenapa ini tiang masjid 6 nih nanti kalau udah jadi. Jadi begitu masuk ke sini kita akan ingat, ya, niatkan dengan iman. Ntar satu-satu akan ada nih tanda-tandanya. Mas Edi ya, nanti dispesifikasikan. Di arsitek kita tuh kita doakan beliau sehat ya, diberkahi oleh Allah dan keluarganya. Jadi nanti iman pertama pilarnya apa? Ya, iman kedua pilarnya apa? Nah, di kajian siang ya setiap Ramadan itu ada kajian akidah. Nah, sekarang sedang bahas pilar-pilar iman. Itu penting itu. Kan orang taunya cuma menghafal sekarang. Rukun iman ada 6, gitu kan? Rukun Islam ada 5, ya. Gitu kan? Iman pertama pada Allah, kedua malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Dihafalnya pintar, tapi dipahami tidak. Dalam tanda petik kalau tidak semua. Sehingga ketika mengalami ujian lupa, cuman hafal qada dan qadar tapi tidak paham apa itu qada, apa itu qadar. Sehingga banyak kecewanya, padahal kalau paham jadi tenang. Jadi jalani dengan iman, pilarnya 6, pelajari betul yang 6 itu. Iman pada Allah, kenal Allah. Harus kenal, kalau nggak kenal bagaimana nanti bisa menyembah dengan baik? Kalau nggak kenal mintanya bagaimana? Masa minta rezeki nyebutnya ya sobar, dikasih ujian, kasih masalah. Ya kan? Minta ilmu pakainya ya rozak, ya. Dapatnya dapat bisnis. Alih-alih belajar buka restoran ntar. Iya, saya pernah mengunjungi ke satu tempat di Timur Tengah. Baru datang Ustaz dari Banten, ya Masya Allah, saya pun dari Banten. Disambut betul 2006. Ya, nggak usah saya sebut lah tempatnya itu. Saya alhamdulillah mahasiswa baru datang Ustaz ke sini katanya. Mau belajar salah satu kampus top di Timur Tengah. Alhamdulillah saya sudah punya restoran di sini. Menunya katanya apa? Bebek spesial. Waduh, celaka juga. Saya bilang ke sini baru berapa bulan buka restoran. Ya. Apakah salah? Ya kalau ikhtiar ya tidak salah. Cuma kalau masuknya bab niat, ya jadi berbeda akhirnya. Ngapain kalau cuma buat buka restoran jauh-jauh belajar keluar? Ya kan? Ya, dalam tanda petik ya. Nah, itu babnya nanti mesti kenal Allah. Ya, 2 malaikat, kenal gak malaikat tuh? Jangan-jangan cuma dihafal 10. Kalau nggak kenal nggak tahu nanti bagaimana cara berinteraksinya. Malaikat yang menurunkan rezeki siapa yang tugas oleh Allah? Hah? Malaikat siapa? Mikail. Kenal nggak dengan Mikail? Apa kesenangan malaikat Mikail? Di tempat apa rezeki diturunkan? Sedang melakukan apa antum sehingga rezeki turun cepat? Ya, mesti belajar. Kalau nggak belajar nanti susah. Ya, malaikat kan turunnya juga ke tempat yang baik. Ya, terus tahu kemana harus diturunkan, bagaimana, gimana mintanya. Ya, ada semua babnya.
Oh jangan dikira nggak ada. Kalau nggak kenal susah. Ini mau bangun pesantren nih, panas. Apakah tukang bisa kerja? Belum tentu. Bagaimana cara minta rezeki kepada Allah supaya teduh? Hujan, mau ngecor nggak jadi. Gimana caranya minta supaya ndak hujan dulu? Jadi kalau udah dicor baru hujan gitu kan? Ya, kalau nggak tahu caranya nggak bisa mintanya. Yang nyabut nyawa siapa? Malakul maut. Kenal nggak? Kalau antum nggak kenal, persiapannya gimana? Nah, itu mesti dipahami. Yang nanya dalam kubur gimana? Siap malaikat siapa tuh? Raqib Atid yang catat mungkar karena kenal nggak? Kalau nggak kenal nanti nggak pede jawabnya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia paling dari sekarang kan. Kalau kenal itu pede itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kan ente tahu aneh udah belajar tauhid. Catatan lengkap pasti ditanya. Nah, bisa nggak bilang gitu? Bisa nggak bilang gitu? Man imamuka, saya salawat tiap hari mungkar. Kok masih ditanya gitu? Coba lihat sama Raqib, tanyain deh gitu. Bisa nggak bilang begitu? Umar bin Khattab tuh pede tuh. Pede. Man imamuka, kata mungkar nakir. Gak usah gitu-gitu amat nih, bahasa kita gitu kata Umar tuh. Saya ini berjuang dengan Rasulullah. Ya kan kuburnya samping Nabi, masih ditanya siapa imamnya gitu. Umar begitu, ya nggak usah terlalu begitu katanya wajahnya. Makanya dalam satu riwayat yang sampaikan sebagian ulama juga, dari situ malaikat mungkar nakir jadi agak halusan dikit gitu ya. Ya jadi kalau kita punya persiapan iman yang bagus, naik lanjut. Setelah iman apa? Jangan tebak-tebakan, balikin lagi ke ayatnya kan tadi 7 baru 1 kan. Jadi menjalani segala sesuatu dengan apa? Iman. Setelah itu apa? Urutkan. Ya coba. Ya. Urutkan, jangan main tebak-tebakan. Coba diurutkan. Yang Al-A'raf 26. Coba dibaca. Ini Adama apa? Pada anzalna. Kemudian alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Berarti belum. Yang 27. Ya bani Adam la yaftinanakumus setan, belum. 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Mau masuk tuh. Kemudian yang selanjutnya 35. Ya bani Adam. Baik. Nah, mulai nyambung. Dah setelah iman langsung ke ayat 31 Al-A'raf. Bagaimana mempraktekkan iman? Iman itu kan menyambungkan kita dengan Allah, membangun konektivitas dengan Allah, ya kan? Itu iman. Komitmennya udah ada, caranya bagaimana? Maka yang pertama diingatkan ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, nah itulah konektivitas pertama untuk membangun iman. Panggilan dari masjid. Ada nggak tiap hari panggilan dari masjid? Ada. Diperdengarkan di telinga kita kok. Telinga bahasa Arabnya apa? Udhun. Jamaknya adzan. Panggilannya disebut adzan. 5 kali sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan panggilan iman. Ya kan? Panggilan iman. Tahu dari mana? Ibadahnya kan sholat kan? Nah sholat itu pertama disebutkan di Quran, letaknya setelah iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalimat salat letaknya setelah iman. Makanya di Quran salat disebut iman. Ya, surah kedua ayat 143. Quran surah Baqarah ayat 143. Lihat di ujungnya tuh, ya, mau ke akhir. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman di situ salat artinya. Ya. Iman di situ salat. Salat disebut iman. Jadi kalau ingin membangun konektivitas kita kuat dengan Allah, maka yang pertama dilakukan adalah ibadahnya sholat. Karena itu ibadah pertama yang disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW dari rukun Islam itu apa? Setelah syahadat, sholat. Peristiwa Isra Mi'raj, lahirnya apa? Sholat. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, sholat dulu. Karenanya disebut sholat. Apa artinya sholat?
Hah? Ya, sholat itu kan secara fikih disebut doa. Sholat ya doa. Tapi kenapa nggak dibilang doa aja? Sholat itu seakar dengan kata silah. Akarnya sama. Artinya sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Kenapa ibadahnya disebut sholat? Karena melatih kita supaya terhubung dengan Allah, terkoneksi. Makanya selepas kita sholat, kita jadi ingat kepada Allah. Nyambung. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Ya, maka turunlah Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا. Kalau Anda telah selesai sholat, maka segera terkoneksi dengan Allah. Ciri orang berhasil sholatnya itu dia ingat Allah, terkoneksi. Nah, kalau iman plus sholat udah nyambung, punya koneksi dengan Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga waktu sholat akan dijaga oleh Allah. Nanti dijaga, dalam jiwanya akan terjaga. Makanya kalau udah nyambung dengan Allah, itu penjagaan Allah datang. Apa yang pertama kali Allah berikan? Pertama ketenangan dulu. Zikir itu melahirkan ketenangan. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat 28. Tadi abis sholat dapat zikir, abis zikir dapat tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirnya benar kepada Allah, hati tenang. Makanya orang sholat itu pasti yang pertama dapat tenang. Gitu. Kalau antum sholat pengen uang, antum sholat pengen proyek, susah itu. Nanti kecewa ujungnya. Saya udah tahajud ya Allah, kenapa belum dapat juga gitu. Ya, tahajud bukan buat proyek. Tahajud membangun kedekatan dengan Allah sehingga status terangkat. Kalau sudah terangkat, mau di mana aja Allah tempatkan, ridho. Jadi pertama tenang dulu, makanya saat sujud tenang kan. Selesai lebih tenang dari sebelumnya. Walaupun kadarnya bisa beda-beda, ada yang 10%, 20%, tergantung kehusyuan. Tapi intinya sholat itu bikin tenang. Bikin tenang. Nah, setelah tenang, jernih berpikir. Nah, itu yang saya katakan tadi bisa membangun kesuksesan. Kan jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang, pemikiran yang gemilang. Ya, silahkan bikin status, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau jiwanya tenang, hatinya tenang, itu kreativitasnya itu cemerlang, hasilnya gemilang. Yang kedua, dia bisa menimbang sehingga terjaga dari perbuatan yang salah. Itulah sebabnya ketika disebutkan selesai sholat, terjaga dari yang salah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Quran surah 29 ayat 45. Kalau orang itu selalu berjalan pada garis kebaikan, itu dapat perhatiannya tinggi. Orang baik itu dapat perhatian. Ya, sudah orangnya tenang, berpikirnya itu cemerlang, baik lagi, pasti dapat perhatian. Yang jaga Allah. Jadi nggak ada kisahnya keluar dari masjid tertukar sendal. Atau mau ke masjid gantiun QRIS, ya? Orang sholat dia ganti QRIS, ya? Misalnya itu nggak akan terjadi. Jadi kalau semua orang itu baik, pejabat baik, beriman dan sholat, ya kan? Pebisnis beriman dan sholat, ya? Ulamanya sholatnya benar, berimannya benar, maka semua akan jadi orang baik. Itulah sebabnya ketika semuanya meningkat dalam nilai-nilai kebaikan, keberkahan akan datang. Nah, jadi intinya iman, kemudian yang kedua apa? Sholat. Nah, nanti kalau sudah bisa iman dan sholat, itu ciri pertama nanti anugerah Allah datang dalam bentuk takwa namanya. Maka orangnya akan berubah dari sekedar beriman jadi bertakwa. Ya? Kalau masih mengaku muslim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muslim. Masuk ke hati jadi iman. Ya? Kemudian dipraktekkan, ada panggilan dari masjid, dipraktekkan. Contoh pertama dibuktikan lewat sholat, maka berubah tuh dari mukmin jadi apa? Jadi muttaqin. Mukmin tunggalnya itu mukmin, jamaknya mukminun. Muttaqin jamak, ya tunggalnya taqi. Taqi itu orang bertakwa, satu. Kalau jamak jadi muttaqin. Perhatikan, muttaqin ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran cirinya iman dan sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, kalau semakin meningkat takwa, salatnya makin banyak, makin dekat dengan Allah, takwanya makin banyak. Jangan salah, dibuka semua pintu kemuliaan oleh Allah. Hijabnya dibuka. Contoh, ini adik-adik yang belajar, ya. Kalau Anda mampu meningkatkan takwa, imannya tingkatkan, salatnya tingkatkan, bagusin hubungan dengan Allah. Babnya beda, ikhtiarnya itu sedikit, karena pemberian Allah lebih banyak.
Maka yang berlaku Quran surah kedua akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan banyak ajaran pengetahuan. Gitu. Bab rizki juga begitu. Kalau makin bertakwa, dibuka. Nggak tanggung-tanggung pintu langit dan bumi. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kita tuh bukan cari kerja. Orang-orang itu pada nyari ke kita. Berapa banyak? Saya pengennya sama Pak Fulan. Pengennya Fulan banyak. Semakin banyak membangun koneksi dengan Allah, semakin dibuka. Dan yang dibuka itu bukan yang jelek, yang baik-baik. Gitu. Kemudian apa lagi babnya? Masalah. Ya nggak akan ada orang sepi dari masalah. Nah, semakin banyak takwanya, semakin diringankan menghadapi masalah. Bukan nggak punya masalah, ingat. Bukan nggak punya masalah. Tapi setiap akan mengalaminya, diringankan sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Ini kan? Itu cara memahaminya. Tahu dari mana dalilnya? Quran surah 65. Akhir ayat ke-2. Awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin mampu meningkatkan takwa kepada Allah, semakin diberikan solusi. Yang punya solusi siapa? Allah. Yang punya segalanya Allah. Dekat dengan Allah ya dibuka semua. Ada orang kena macet, klakson-klakson. Wah, capek gini. Ini enteng aja, murajaah, baca buku. Ya, tahu-tahu beres. Kan? Atau ada yang lebih menarik kadang-kadang. Ya, kalau Allah nggak pengen tambahkan dia pengetahuan, pengen cepat sampai aksesnya ke tujuan, tiba-tiba dibuka jalannya untuk dia aja tuh. Ya, ada aja, Pak, jangan lewat sini macet, lewat sini aja. Atau tiba-tiba ketemu temen, ya dan sebagainya, akses kebuka. Saya ada seseorang tokoh sakit, istri beliau di Singapura. Sebagai Muslim saya ingin datang, ingin mendoakan datang. Nyampe sana, udah, terus video call karena nggak bisa langsung ngeliat kan. Video call, orang diterima di rumah sakit, saya di kediaman sementara beliau di apartemen. Tunjukkan. Wah, kita doakan ini. Terus dialog. Asik ngobrol. Waktu itu tuh lupa kalau Singapura tuh 1 jam lebih cepat. Pesawat kami itu jam 5:30 kalau nggak salah. Ya kan? Saya ngelihat jam, oh masih jam 4, deket lah ke bandara gitu. Rupanya kan jam 5. Karena beda 1 jam lebih cepat di sana. Ya, begitu udah diingatkan sama kawan itu, Ustaz katanya, ini kayaknya gak akan kekejar, kan masih jam 4 Singapura. Oh iya. Katanya gimana Ustaz tadi? Gak apa-apa Pak, saya bilang kalau memang sampai bandara tak terkejar, ya insya Allah pesawat berikutnya. Kalau Allah berkehendak kan sampai juga. Alhamdulillah, pamit tuh. Diantar, begitu naik mobil, jalan. Bingung sopirnya. Ini jalan ini biasanya macet katanya. Ini kayak kosong, lancar aja. Begitu masuk traffic light itu, ya lampu merah itu, kan hijau dan kuning, ya. Itu selalu hijau. Pokoknya nyampe yang pertama hijau, kedua hijau terus sampai bandara. Sampai bandara 5:30 lewat. Itulah intinya kan, lewat. Harusnya logikanya pesawat tuh udah nggak bisa nerima, udah mau terbang. Datang situ, masuk, lalu ke counter, nanya, masih bisa pesawat kami? Oh masih Pak katanya. Oh gitu, kenapa? Delay 1 jam. Bayang nggak? Persis sama waktunya, delay 1 jam. Masih bisa nunggu, ya, masih bisa makan, minum dulu. Kan bukan puasa waktu itu. Ya. Santai. Malah nikmat nyampe tujuan berakhir sampai. Dulu saya waktu masih di Ciputat ada angkot itu 01 warna biru. Lebak Bulus Ciputat, tahu ya? Ya, Lebak Bulus Ciputat. Kebayoran lama sebetulnya karena saya tinggalnya di Lebak Bulus ke Ciputat aktivitas. Macet. Macet itu jarak yang seharusnya cuma 10 menit bisa 1 jam. Pas qadar Allah, saya tuh lagi bawa buku Ulumul Quran, Manahilul Irfan, Siang Ulumul Quran, tebal, hatam diangkut. Jadi Allah itu menginginkan saya menghatamkan itu sebelum sampai. Alhamdulillah hatam diangkut. Jadi kita bisa menikmati gitu.
Kita melihat tujuan. Oh, ini yang dimaksudkan oleh Allah tuh bukan karena angkotnya, bukan karena macetnya. Hatamin dulu, karena ketika kamu sampai kalau nggak macet belum tentu bisa hatam. Ditanya orang sini, tanya orang sana. Di angkot siapa yang mau nanya? Ya. Baca apa Pak? Ini artinya apa? Nggak ada. Kan masing-masing tuh. Ya kan? Nah, itulah. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan kenikmatan, hidup itu terlihatnya demikian. Itulah iman. Kemudian yang kedua apa? Salat, gabungan jadi apa? Taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti tawakalnya akan tinggi. Ingat, tawakal itu di atas ikhtiar. Ya, walaupun untuk tawakal ada ikhtiarnya juga lewat ibadah. Jadi kalau kita sudah menemukan pintu tawakal, itu ikhtiar itu cuma sekian persen. Mungkin perbandingannya 70-30 lah, 70 tawakal, 30 ikhtiar. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, gitu. Orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah, maka cukuplah Allah yang memberikan semua apa yang ia perlukan. Allah gerakkan nanti semua hamba itu. Itu bab tawakal. Cuman sekarang pintu ikhtiar banyak dibuka oleh Allah sebagai ujian. Karena itu sekarang orang lebih banyak memilih untuk ikhtiar dibandingkan dengan meningkatkan tawakal. Tawakal itu lewat ibadah nanti. Kalau ibadahnya tinggi, ikhtiar sedikit, rezeki dapat. Nafsu diolah. Gitu. Sekarang kebanyakan ikhtiar, nafsunya dibanyakin. Akhirnya apa yang terjadi? Semua pintu dibuka, semua cara dilakukan. Ya kan? Penipuan demi konten. Di Malaysia itu kan bukan waktunya taraweh yang punya apa, yang sendal itu dibawa mau mukul imam tuh, bukan. Itu diantara sholat fardu ada orang kurang sehat, gitu kan? Nah, kurang sehat, tidurnya juga di jalan tempat-tempat tertentu. Jadi dia berhalusinasi ketika imam sedang membacakan, dalam berhalusinasi manggil dia. Mungkin terganggu, bawa sendal dari luar gitu. Jadi tersebar ke sini, narasinya jadi pindah. Imam baca kepanjangan, makmum marah, bawa sendal mau dilempar. Demi konten. Ya, demi konten. Salah satu ustadz kondang, Ustadz Hidayat, meninggal dunia. Konten. Saya pun nggak tahu, staf saya ngasih tahu. Ini katanya teman saya yang Arab, la haula wala quwata, nelpon nggak nyambung lewat teman. Ya, kita senyum-senyum aja, kita masih ada. Okay. Ya kalau udah waktunya tiba kan pulang, ya kan? Antum duluan bisa, saya belakangan. Kan tuker bisa, saya belakangan, antum duluan. Ya, itu kan. Kapan aja kan bisa terjadi. Ya. Man rabbuka. Begitu. Tuh, baik. Itu yang kedua. Jadi setelah iman pakai apa? Salat. Nah, kita cuma 15 menit lagi nih. Jadi fokus. Setelah itu apa? Ntar dulu. Ya, kan tadi udah. Jadi korelasinya ayat 172, menjalaninya dulu dengan ayat 31. Setelah itu ke 35, cara sholatnya gimana? Apakah semua orang yang sholat itu pasti mendapatkan akses kepada Allah? Apakah semua orang yang sholat itu akan dimudahkan urusannya? Apakah semua orang yang sholat itu akan otomatis jadi orang baik? Belum tentu. Toh ada orang ikut jamaah sholat, takbir pertama mundur, tiba-tiba pulang langsung bawa kotak infak. Gitu. Sekarang orang macam-macam motifnya. Tidak perlulah kita berpikir yang kurang-kurang baik, walaupun ada kenyataan demikian. Artinya apa? Artinya nggak semua orang ketika sholat benar. Nah, cara sholat yang benar itu yang bagaimana yang merubah kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan buktinya jelas, bisa dilacak dalam sejarah. Kok bisa preman yang kasar, hobinya bertarung, kan? Kok bisa orang yang suka mabuk, kok bisa orang yang suka membegal, tiba-tiba masuk Islam, sholat, jadi orang paling soleh di zamannya. Baik. Dan saat yang bersamaan sukses dunianya. Gimana tuh sholat bisa membuat begitu? Maka ayat 35 dipakai. Nah itu jalannya tuh. Yang ketiga, dari Bani Adam 7, 3 udah kita pakai tuh. Yang ketiga secara singkatnya ikuti petunjuk Rasul. Nah, ayat 35 kan begitu kan? Ya, tentang Rasul kan? Maka belajar bagaimana Nabi membimbing kita. Bukan hanya dalam sholat. Dari semua aspek. Kalau betul dilakukan, pasti sukses. Orang dibimbing Nabi aja dulu, ya, fase Mekah 40, di Madinah setelah selesai 12.000 orang. Bisa menaklukkan dunia. Gimana tuh? 40 orang menyebar, sukses. Itu kan? Jadi 12.000 menyebar, sekarang jadi hampir 2 miliar.
Tapi dulu sekian orang itu kualitasnya bagus semua. Karena kenapa? Nabi diikutin. Dan semua petunjuk yang lewat Nabi itu nggak 1-2, komplit dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat, bangun tidur kan kita punya petunjuk kan? Dari caranya sampai doanya. Doa itu bukan sekedar bacaan formal. Sering saya sampaikan, bukan sekedar bacaan formal yang merubah kegiatan jadi ibadah, bukan. Tapi sekaligus isinya panduan kita menjalani aktivitas itu. Bangun tidur doanya apa? Nah, saat bangun itu coba isi kaji doanya itu. Itu panduan kita menjalani kehidupan saat bangun. Berpakaian ada doanya. Apa doa berpakaian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa lagi? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin. Itu kalau lagi ngaca, Joni. Mar apa mar? Contoh. Contoh. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma huwala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwala. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan dari pakaian yang aku kenakan ini, kebaikan darimu. Dan mohon berikan kekuatan dengan pakaian ini bisa berbuat baik. Makanya kalau ada yang pakai doa itu, nggak akan mungkin pakai pakaian yang ngumbar aurat. Akan mungkin pakaian yang aneh-aneh, kan pengen jadi baik, terlihatnya baik, ya nggak harus misalnya memakai dengan budaya-budaya tertentu misalnya kan, ya kalau nyaman silahkan pakai jas, silahkan pakai baju-baju, pakai batik, pakai jubah, apapun yang baik. Tapi kalau kita doanya benar minta sama Allah, maka apa yang dipakai itu akan mengarahkan kita pada kebaikan dan memantaskan kita dalam berkegiatan. Kan nggak mungkin ke sawah pakai jas kan, pakai dasi, ya kan? Nggak mungkin juga misalnya ke kantor pakai kaos oblong, ya kan? Dan macam-macam. Pantas jadi baik. Jadi ketika dikenakan itu orang pun melihat jadi baik, ya. Bukan kemudian memberikan penilaian yang tidak baik. Itu cara berpakaian itu diatur doanya. Ya, wa'udzubika min syarri wa syarri ma huwala. Aku berlindung kepadamu ya Allah ketika mengenakan pakaian ini bisa berbuat buruk. Kan ada orang yang biar nggak terlalu kelihatan lah cara kita, nanti besok pakai pakaian begini ya. Ya kan? Coba lihat orang korupsi aja pakai pakaiannya bagus-bagus kan, tapi pakaian bagusnya dipakai korupsi. Ya kan? Orang mau mencuri sekarang itu berdandan. Gitu, makin bagus dandannya makin kelihatan dia pencuri. Gitu kan? Artinya apa? Pakaian itu dikenakan untuk berbuat jahat. Jelas. Ya, ada kan sekarang yang pakai dukun, pakai pakaian kiai. Ntar kayak pakai helm, dia pakai helm juga gitu ya. Almarhum Kiai Haji Junun FZ kan begitu kan? Ya, ini pakai jubah, sana pakai jubah panjang kayak Batman gitu kan? Macam-macam digunakan. Bukan cuman pakaian, termasuk perangkat. Ya. Perangkat tuh kalau digunakan dengan baik, itu akan jadi apa? Ya, jadi wasilah. Wasilah di hari kiamat, memberikan nilai-nilai kebaikan yang positif. Jelas ya? Baik. Jadi itu gambarannya. Jadi kalau sudah ada, ikuti petunjuk Rasul. Dari bacaan-bacaan itu sebetulnya petunjuk berkegiatan. Mau belajar ada doanya. Mau makan aja ada doanya kan? Ada doanya. Dan itu indah, lengkap sekali isinya itu. Indah, lengkap. Sampai mau tidur lagi ada doanya. Saya tanya nih, doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama enggak? Beda. Artinya petunjuknya beda. Siapa yang bisa ngajarin itu? Nabi kan gak pernah sekolah. Gak pernah sekolah. Ini pembuktian bahwa Islam itu benar. Nah dulu orang itu selalu mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata', kami dengar kami taat. Sekarang itu berubah sebagian orang. Sami'na wa nanyaina. Kami dengar, tapi kami banyak tanya. Gitu, udah jelas banyak ditanya. Dia debat lagi. Gitu kan? Jadi persoalan gitu. Paham ya? Nah, jadi pelajari lagi itu. Dah, 3 tuh udah dikasih itu. Satu apa? Iman. Yang dimaksud iman bangun konektivitas dengan Allah. Pilarnya ada berapa? 6. Pelajari yang 6 itu. Itu ilmunya. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu untuk pilar pertama mesti ada ilmu. Terus sampai 6. Yang kedua, buktikan iman lewat apa? Lewat amal soleh. Yang pertama bentuknya sholat. Yang ketiga, kerjakan semua amal soleh berdasarkan petunjuk Rasul. Urut itu roadmap kita itu.
roadmap kita. Teruskan. Yang keempat, apa dikira kalau kita sedang beramal, membangun hubungan dengan Allah, menaati Rasul, akan tenang begitu saja? Hah? Tidak. Mesti kenal siapa? Yang ganggu. Ya, Allah sudah sampaikan ada makhluk ya yang terkutuk sejak Adam alaihissalam turun beserta istri beliau Bunda kita Hawa alaihissalam turun, udah mengajukan kepada Allah untuk mengganggu. Jelas kok. Makhluk sombong, makhluk terkutuk. Ya, namanya siapa? Iblis. Iblis. Sifat mengganggunya disebut syaitan. Kan? Namanya iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Quran surah berapa? Bisa Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 34. Bisa Al-Kahf ayat berapa? 50. Ya kan? Iblis namanya. Kalau dia ganggu, mempraktekkan gangguannya jadi setan. Makanya ketika dia buruk untuk dirinya menjadi iblis. Tapi ketika mewariskan keburukannya menjadi setan. Ya kan? Makanya ketika di ayat 36 Al-Baqarah 36 mulai menggoda Adam disebutnya syaitan. Fa'azallahuma syaitan, bukan iblis. Makanya orang-orang yang mewariskan keburukan pada orang lain termasuk juga disebut setan dalam Quran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dari kalangan manusia yang punya sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu apa maksudnya? Suka mewariskan keburukan pada orang. Gitu, provokasi orang lain. Ya. Menjelek-jelekan orang, ngajak orang berbuat maksiat, dan yang paling menarik mempraktekkan itu di tempat taat, tempat ibadah. Datang ke masjid hanya untuk misalnya membicarakan orang lain, jelek-jelekan orang, memecah belah dan sebagainya. Itu bagian dari sesuatu yang buruk. Itu sifat syaitaniyah, warisan setan itu. Ini ada beberapa warisan setan harus dipelajari. Hati-hati ya. Ada yang warisannya nanti sifatnya diberikan oleh Allah seperti surga Firdaus. Ulaika yarithunal Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Surat apa? Al-Mu'minun surah 23 ayat berapa? Itu ya. Ada lagi yang warisan Nabi. Nabi mewariskan. Siapa di antaranya? Ulama. Ulama itu warisan Nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Makanya dijaga. Kalau ada ulama-ulama, kualifikasi ulama ya. Ulama itu nanti ada syarat-syaratnya, ada ketakwaannya, khosyahnya, ilmunya, ada standar. Tidak bisa setiap yang pintar disebut ulama. Ya, ada sifat khasyah di dalamnya. Ketakutan yang dalam kepada Allah, yang dengan rasa takut itu nggak sembarangan berbicara, nggak sembarangan berfatwa, punya sifat tawadhu, punya sifat rahmat, macam-macam. Kalau ada yang seperti itu, pewaris Nabi dijaga. Warisan dari Nabi, mahal sifatnya, karena Nabi tidak mewariskan materi dunia. Ya, bukan dinar, dirham, rupiah, dolar, nggak ada. Ulama yang diwariskan. Nanti lagi ada warisan-warisan pusaka, Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, yang bisa menerangkan Quran Sunnah itu siapa? Ulama. Nggak bisa antum akses langsung. Kalau akses langsung bisa salah pemahamannya. Salah paham, pahamnya salah. Memahamkan orang jadi salah. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah, harus ada sanadnya. Di kita itu beruntungnya dan bersyukurnya pada Allah terjaga semua. Ilmunya dijaga oleh ulama. Kita ngaji apapun punya sanad ke Nabi. Adzan, kalian kan kemarin baru ngambil sanad adzan kan? Adzan aja ada sanadnya. Jadi bukan kreasi manusia. Sekarang orang manggil bagaimana untuk manggil ibadah pada Tuhannya? Bingung. Kalau bukan dari Tuhan yang hak, bingung. Gimana manggilnya? Akhirnya kreasi masing-masing. Ya. Kadang-kadang yang paling unik ibadahnya juga caranya bisa beda-beda. Di Indonesia aja bisa banyak bahasa. Di Padang pakai bahasa Padang, di Bali bahasa Bali. Tuh kan? Di Indonesia bahasa Indonesia, di Amerika bahasa Inggris, di Jepang pakai bahasa Jepang, di Cina pakai bahasa Cina. Kita sholat yang Arab pakai bahasa Arab, Indonesia pakai bahasa Arab, di Cina pakai bahasa Arab, dan bahasa Arabnya bukan bahasa Arab biasa, bahasa Arab yang memang diajarkan untuk sholat. Pakemnya udah ada. Apa buktinya lagi yang harus menjelaskan bahwa agama ini agama yang benar? Jadi ini bukan kreativitas, bukan kreasi manusia. Ini kalau Allah nggak kasih bimbingan, nggak mungkin begitu. Nah, itu warisannya. Jaga itu. Ya.
Dan di antara yang penting kita ketahui, balik lagi, pasti tahu untuk menaati Allah dan Rasul itu ada yang ganggu. Namanya iblis, ketika mengganggu disebut apa? Setan. Mesti belajar. Nah, sekarang ada ayatnya. Yo. Di ayat yang keberapa itu? 27. Tuh, nyambung semua kan? Ada Bani Adam ya kan? Kan 7 tuh. Ingat, susun roadmapnya. Iman, ibadah, utamanya sholat, konektivitas dengan Allah. Setelah itu caranya taati Rasulullah dan antisipasi gangguan. Yang keempat di ayat 27. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Dan itu disampaikan dari Nabi Adam juga loh. Ya kan? Ditegaskan oleh Allah. Hei semua anak keturunan Adam, hati-hati ya kata Allah itu. Kalau kalian ingin nanti menjalani misi kehidupan di muka bumi itu, sudah siap dengan roadmapnya, ada pengganggu yang sudah declare langsung di hadapan Allah, mau ganggu kalian dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak akan dibiarkan kalian taat begitu saja. Maka jangan sampai apa yang pernah dicontohkan terjadi kepada bapak kalian Adam itu menimpa kalian. Jadi Allah mengizinkan Adam itu ya tergoda saat berada dalam pelatihan di surga sementara untuk menunjukkan kepada kita ini musuhnya. Cara menggodanya begitu. Kalau nggak kejadian, kita nggak tahu musuhnya siapa. Kita nggak sadar digodanya bagaimana. Makanya kita merasa, nih cara dia menggoda Adam begini. Makanya belajar tafsirnya. Waktu Adam ditempatkan berlatih di surga sebelum turun ke bumi, dikenalkan dulu ini tempat pulang. Ya kan? Tapi nanti tempatnya nggak seperti itu karena belum pernah dijamah manusia, lebih indah. Ini begini, indah semuanya, enak, nikmat. Ya. Tapi ini musuhnya. Cara menggodanya bagaimana? Dikenalkan dulu. Was-was. Ngasih bisikan ke Adam. Lewat hati, lewat jiwa. Makanya kalau ada bisikan-bisikan di hati untuk berbuat yang salah, sadar cepat itu setan. Gitu. Ya. Ada bisikan supaya nipu, supaya manipulasi, cepat sadar itu siapa? Setan. Kalau nggak sadar, nggak tahu ilmunya, nggak tahu itu musuh pengganggu, itu bisa diterima nantinya. Kalau diterima, parah nanti. Ya. Antum datang karantina mau apa? Mau belajar. Bisikin setan. Daripada dengan Quran udah tuh banyak berita bagus, buka. Akhirnya terus udah gitu update dong statusnya lagi belajar, hilang. Tiba-tiba nggak tahu sejam hilang yang dipakai buat hafalan. Ini proyek bagus nih. Udahlah, jangan terlalu soleh. Kan ada pendapat ulama juga yang mungkin membolehkan. Wah, masuknya tuh pakai ulama. Tuh kan. Nah, karena itu nanti ulama-ulama yang menjawab seruan setan disebut ulama su nanti ada juga tuh. Ya, karena itu nggak disebut ulama sebetulnya, nggak disebut karena ulama itu punya sifat tertentu. Tambahkan su untuk menunjukkan ini bukan. Ya, ada juga jangan dikira ustadz nggak tergoda, banyak. Ya, artinya nggak luput dari godaan, selalu ada. Lalu ada, maka berlindung kepada Allah. Nah, diajarin perlindungannya kan. Nanti banyak ayat lagi turun. Kalau sedang ada was-was, ada godaan, ada lagi ayatnya. Ya, surat apa? Cepat. Kalau Winon ayat. Ah, bacanya apa? A'udzubika. Ah, bacakan dari awal dong. Hah? Fa imma. Tuh, dia nyambung dari Al-Mu'minun nyambungnya ke Al-Baqarah tuh. Ayo. Hah? Ayo, ada dua tuh. Ayo saya kasih clue-nya. Satu, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ah, imma yanzaghannaka terus minasyaitani nazghun fasta'idz. Nah, itu rumus satu tuh. Kalau sedang ada godaan, was-was masuk ke hati, ngajak maksiat. Cepat kata Allah, cepat berlindung kepada Allah. Ya, berlindungnya bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat apa? Surat apa? Sampai ketemu. Ayo. Kalian hanya boleh batalin puasa, tapi tunda makannya sampai ketemu ayat itu. Cepat, saya kasih 20 detik, saya hitung dari sekarang. Ayo sebelum man rabbuka datang nanti tuh. 1 200. Dah ketemu tuh. Makasih tuh.
Surah 7 ayat 200. Itu zikir yang dipakai, itu zikir paling dasar yang dipakai kalau sedang digoda setan, kasih was-was. Pas ada proyek diajak untuk curang, itu was-was, harus kenal. Kalau nggak kenal nanti bahaya, itu membahayakan. Setan nggak tanggung jawab, di dunia nggak tanggung jawab, di akhirat berlepas diri. Ya, dia di akhirat tuh begitu tuh, dituntut kan sama orang-orang yang kena tuh sama dia. Gara-gara kamu nih katanya kita nih dihukum sini. Saya kan nggak maksa, saya cuman goda, kenapa situ ikut? Nyebelin banget kan? Nah, itu makanya sebelum terjadi peristiwa yang begitu nanti pada orang-orang lain yang kita harapkan juga tidak terjadi pada kita, dan kita doakan yang masih hidup terbebas dari itu. Dan maka hati-hati. Yang kedua, kalau setannya betul-betul ya bukan cuma menggoda pada diri kita, tapi nanti gini, sifat setan tuh gini, kalau mental dari kita, dia akan datang pada orang terdekat. Ingat itu ya. Makanya dari Adam datang ke siapa? Hawa. Ke Adam mental datang ke Hawa. Masih ingat nggak kisah lontar jumroh? Ya, karena Nabi Ibrahim digoda supaya tidak menunaikan perintah Allah yang dilakukan untuk Ismail alaihissalam. Ya kan? Dari Ibrahim kan alaihissalam nggak mempan, datang ke siapa? Ke istri beliau, Sayyidah Hajar. Nggak mempan, datang ke Ismail. Tuh, jadi ingat, Anda dapat proyek yang nggak bagus, tapi barangnya memang diinginkan dari Anda. Anda nolak tuh, waduh Pak, saya nggak cocok yang seperti itu formulasinya, nggak mampu sayanya, ya. Boleh jadi Anda menolak, nanti teman-teman dicari siapa yang paling dekat nih, supaya kira-kira bisa tuh, ya bisa begitu. Ustadz juga jangan dikira lepas dari seperti itu, ya bisa dicari untuk klaim, untuk endorse produk yang nggak bagus, ya, atau musim-musim tertentu supaya endorsekan ini itu, kemudian dibayar dan sebagainya. Pada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, bahaya. Langsung nolak, ntar lewat temannya siapa dicari gitu. Ada yang begitu, ya. Ada yang pesan proyek tuh nggak masuk lewat ini, lewat belakang. Ada yang masuk ke kedudukan, yang punya jabatan, nggak masuk langsung. Kadang-kadang masuk lewat dapur rumahnya, lewat istri, lewat anak. Hati-hati. Kalau nggak kenal tuh cara-caranya setan menggoda, nggak tahu roadmapnya, bahaya. Ya, ntar yang melakukan ayah kena sekeluarga, melakukan anak kena juga bapaknya, terus ke atas tuh. Allah tuh kalau mau ngungkap itu cantik sekali, ya kan? Kejadian anaknya nendang orang, itu kan? Begitu kena bapaknya, kena istrinya, kena ininya, kena yang lainnya, dibuka semua. Dan di saat seperti itu setan nggak tanggung jawab, ketawa aja setan di belakang tuh, ya, tuh, ya. Ketawa aja di belakang, tuh, ya. Ngetawain aja tuh. Ya udah, dia yang berulah, dia yang menggoda, dia yang nyuruh maksiat, begitu ditangkap dia yang ketawa. Terus pada ribut yang lainnya kan. Setan cuma ketawa. Diketawain di dunia, nggak tanggung jawab di akhirat. Gitu. Apa makhluk seperti itu mau difasilitasi? Mau diakomodasi? Nggak apa-apa, kadang dialogkan aja dengan diri kita tuh. Kalau udah yang begitu, nggak akan sukses tan. Udah yang lain aja lah gitu, yang lain. Ya. Saya kadang-kadang suka saya candain begitu. Kalau udah datang begitu, cari pangkat yang lebih tinggi, nggak akan sukses. Setelah itu tinggal sama kita tuh, kerjain yang lain. Kalau lagi buka ya minum teh. Badannya halus banget. Dari yang ibadah tiba-tiba masuk ke tauhid, disuruh membayangkan Allah gini, udah bahaya. Tinggal makan mie aja, ya, makan nasi, makan apa gitu, tinggal. Kalau waktunya bukan puasa, ya, waktu puasa batal, gitu, tinggalkan, udah sampai dia hilang balik lagi, gitu. Itu, ya. Kadang-kadang ya kerjain setan sekali-kali. Kerjain setan tuh gampang tuh, ya. Kalau ngajak maksiat, dikira-kira mau benar, dia itu tinggalin, itu kan. Terus kita lupa, sholat aja, sholat, ya. Di sholat pasti inget tuh, gak usah makasih. Setan gak usah makasih, kita sholat nih. Sholat aja, sholat inget udah. Untung kalau lupa sesuatu tuh sholat aja, nanti inget. Ya, bukan pas sholat fardu ya, atau bukan sholat niat sunnah tertentu, bukan. Sholat aja pokoknya. Kan yang saya cerita kemarin kan, ya kemarin. Udah ya. Jadi udah berapa? 4 ya. Oke.
Baik, saya kira 4 aja dulu. Ya, kita sudah tahu, 1, tingkatkan iman, 2, bangun konektivitas dengan Allah, 3, ikuti petunjuk Rasulullah, 4, pahami, pelajari, antisipasi gangguannya. Udah 4, tinggal 3 lagi. Yang 3 ini kalau bisa dilakukan setelah 4, itu dahsyat hasilnya. Membangun kepercayaan diri, mendekatkan pada kesuksesan, dan menjemput kematian dengan indah. Wah, itu yang luar biasa. Dan mengantisipasi dari gangguan yang keempat, karena nanti yang keempat dia akan ditegaskan kembali. Ya, langsung dari Allah penegasannya. Ya, langsung dari Allah. Setelah itu nanti akan membentuk karakter. Ya, karakter. Jadi kalau kita benar melakukan ini, langsung dimuliakan oleh Allah, punya kepedean luar biasa, dan tampil indah berkehidupan. Kemana-mana tuh luar biasa. Dan itu contohnya udah banyak. Nah, karena itu kita akan sambungkan di edisi berikutnya insya Allah ya. Edisi berikutnya kita bahas 3 lagi. Kemudian baru kita turunkan detil panduannya. Demikian yang disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah memuliakan kita dan menjaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Saling mendoakan. Nah, doa itu yang menguatkan kita untuk bisa menguatkan pada nilai-nilai kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.